Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 pembelajaran micro teaching. Di sini kami akan memaparkan materi tentang keterampilan mengelola kelas. Dengan anggota saya sendiri Andaru Pramia Putri, lalu yang kedua ada Eka Wulandari, 3 Ilyas Safrudin, dan yang terakhir ada Zahra Holina Saedah dari kelas 6 semester 6D. Lalu yang pertama saya akan memaparkan materi tentang pengertian keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan yang digunakan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran guna untuk mengkondisikan belajar siswa dengan harapan supaya terjadi suatu kondisi kelas yang kondusif, memaksimalkan sarana dan prasarana, menjaga ketertiban siswa, menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang optimal dan rasa nyaman dalam proses belajar mengajar. Lalu menurut para ahli, yang pertama menurut Depdikbud tahun 1985 dalam Sri Winarti dalam Baharudin Afid 2017, keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan keterampilan untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal apabila terdapat gangguan dalam proses belajar, baik yang bersifat gangguan kecil dan sementara maupun gangguan yang berkelanjutan. Yang kedua, menurut Majid 2014 dalam Sri Winarti dalam Burhanuddin Afid 2017, pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya jika terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya ada menurut Mulyasa tahun 2013 dalam Sri Winarti dalam Baharudin Afid 2017. Pengelolaan kelas merupakan keterampilan untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam pembelajaran. Lalu yang terakhir menurut Usman 2013 dalam Sri Winarti dalam Burhanuddin Afid 2017, pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Eka Wulandari. Tujuan keterampilan mengelola kelas. Tujuan keterampilan mengelola kelas diantaranya yaitu 1. Mendorong siswa mengembangkan tingkah lakunya sesuai dengan tujuan pembelajaran. 2. Membantu siswa menghentikan tingkah lakunya yang menyimpang dari tujuan pembelajaran. 3. Mengendalikan siswa dan sarana pembelajaran dalam suasana pembelajaran yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, membantu hubungan interpersonal yang baik antara guru dengan siswa, antara siswa dengan siswa, sehingga kegiatan pembelajaran menjadi efektif. Selanjutnya, menurut Usman 2002 dalam Sri Winarti dalam Burhanuddin Afid 2017, pengelolaan kelas mempunyai 2 tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pengelolaan kelas adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar mencapai hasil yang baik. Untuk tujuan khususnya adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Dalam pengelolaan kelas terdapat beberapa prinsip, diantaranya yaitu 1. Hangat dan antusias. Guru yang hangat dan penuh keakraban dengan anak didik selalu menunjukkan semangat tanggung jawab dan keinginannya untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Hal ini akan berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas. Yang kedua yaitu tantangan. Tantangan dapat diberikan kepada siswa dengan menggunakan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan dalam rangka meningkatkan gairah anak didik untuk belajar, sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang.
Tantangan juga akan dapat menarik perhatian anak didik untuk dapat menambah dan mengendalikan gairah belajar mereka. Yang ketiga yaitu bervariasi. Variasi dalam penggunaan alat atau media atau alat bantu, gaya mengajar guru, pola interaksi antara guru dan siswa akan dapat mengurangi munculnya gangguan dalam proses pembelajaran, serta dapat meningkatkan perhatian siswa. Dengan variasi seperti yang telah disebutkan, merupakan kunci untuk tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan belajar di kalangan siswa. Yang keempat yaitu keluasan. Keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan dari siswa serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Keluasan pengajaran dapat mencegah munculnya gangguan seperti keributan siswa, tidak ada perhatian, tidak mengerjakan tugas, dan sebagainya. Yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan serta mengarahkan siswa berpikir dan berbuat kepada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian anak didik pada hal-hal yang negatif. Penekanan tersebut dapat dilakukan dengan pemberian penguatan yang positif. Yang keenam, penanaman disiplin diri. Disiplin belajar siswa dan disiplin kelas menjadi tujuan akhir dari pengelolaan kelas. Dan guru mengupayakan agar siswa dapat mengembangkan disiplin diri sendiri. Karena itu, guru setidaknya selalu mendorong anak didik untuk melaksanakan disiplin diri sendiri. Selanjutnya, komponen-komponen keterampilan mengelola kelas. Komponen-komponen keterampilan pengelolaan kelas pada umumnya bagi pada dua bagian, yaitu satu, keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan peneliharaan kondisi belajar yang optimal. Keterangan ini berhubungan dengan kompetisi guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran serta aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan keterampilan antara lain yaitu satu, sikap tanggap, dan yang kedua, membagi perhatian, yang ketiga, pemusatan perhatian kelompok. Selanjutnya, yang kedua, keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi yang optimal. Keterampilan ini menurut Saiful Bahri Jamarah dalam Asmadawanti tahun 2015 berkaitan dengan tanggapan guru terhadap siswa yang berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat mengadakan tindakan remedial untuk mengembalikan kondisi yang optimal. Ada beberapa strategi untuk tindakan perbaikan terhadap tingkah laku siswa yang terus menimbulkan gangguan, diantaranya satu, modifikasi tingkah laku. Guru hendaknya menganalisis tingkah laku siswa yang mengalami masalah dan kesulitan dan berusaha memodifikasi tersebut dengan mengaplikasikan pemberian penguatan dengan sistematis. Yang kedua, guru dapat menggunakan pendekatan pemecahan masalah kelompok dengan cara memperlancar tugas dan memelihara kegiatan kelompok. Yang ketiga, menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Selanjutnya, masalah dalam pengelolaan kelas. Dalam pengelolaan kelas terdapat dua masalah, yakni masalah individual dan masalah kelompok. Masalah individu muncul karena dalam individu ada kebutuhan yang ingin diterima oleh kelompok dan ingin mencapai harga diri. Apabila kebutuhan itu tidak dapat dipenuhi melalui cara yang baik, maka individu yang bersangkutan akan mencari cara lain untuk mencapai kebutuhannya dengan berbuat tidak baik. Masalah dalam pengelolaan kelas. Masalah kelompok. 1. Kurangnya kesatuan ditandai dengan konflik-konflik antar individu dengan subkelompok, misalnya konflik antar jenis kelamin. 2. Ketidaktaatan terhadap standar tindakan dan prosedur kerja, misalnya keributan, kegaduhan, berbicara keras, bertingkah laku yang mengganggu saat mereka diharapkan bekerja dalam suasana tenang di tempat duduk masing-masing. 3. Reaksi negatif terhadap pribadi anggota kelas ditandai dengan kesan bermusuhan terhadap anak-anak yang tidak diterima oleh kelompok. 4. Pengakuan kelas terhadap kelakuan guru. 5. Kecenderungan adanya gangguan, kemacetan pekerjaan, dan kelakuan yang dibuat-buat. 6. Ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, seperti memberi reaksi buruk pada saat ada peraturan baru. Selanjutnya, pendekatan dalam pengelolaan kelas. 1. Pendekatan
modifikasi perilaku. Pendekatan ini bertolak dari psikologi behavioral dengan anggapan dasar bahwa tingkah manusia yang baik maupun yang buruk dalam batas-batas tingkat manusia yang baik dalam batas-batas tertentu merupakan hasil belajar. Yang kedua, pendekatan sosial emosional. Pendekatan ini bertolak dari psikologi klinis dan konseling dengan anggapan dasar bahwa proses pembelajaran yang efektif dan efisien mempersyaratkan hubungan sosial emosional yang baik antar guru dengan siswa dan antar siswa. Yang ketiga, pendekatan proses kelompok. Pendekatan ini bertolak dari psikologi dan dinamika kelompok dengan anggapan dasar bahwa proses pembelajaran yang efektif dan efisien berlangsung dalam konteks kelompok, yaitu kelompok kelas. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.